Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alustari dengan nomor induk mahasiswa 0570639663. Pada video ini, saya akan melakukan tugas praktikum 3 untuk mata kuliah Basis Data dengan tutor Ibu Dinda Jesmedi Eskom Unkom, yaitu membuat praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi dari database yang sebelumnya telah dibuat, yaitu database rumah sakit. Pada praktikum kali ini, kita akan membuat sebuah transaksi dengan mengikuti panduan praktikum 3. Sebelumnya, kita perlu mengaktifkan XAMPP, kemudian run modul Apache dan MySQL. Sebenarnya saya sudah melakukan running pada modul Apache dan MySQL, kemudian kita bisa buka localhost phpMyAdmin untuk tampilan database-nya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu dapat melakukan transaksi basis data MySQL harus mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB atau BDB. Kita cek pada database rumah sakit. Di sini type-nya sudah InnoDB ya, jadi sudah support. Kemudian kita lanjutkan ke commit, yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat start prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan melakukan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien 5, nama pasiennya Tito, alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 25, dan jenis kelaminnya 1. Sudah saya buat, kita copy, kemudian masuk ke tabel database rumah sakit, kemudian klik rutin, kita create new routine. Untuk routine name-nya kita berikan nama transaksi 1. Kemudian kita pastekan untuk parameternya, kemudian klik go. Sebelumnya sudah ada, kita hapus dulu. Create new transaksi 1. Oke, untuk rutin transaksi 1 sudah tercreate. Kemudian kita running. Oke. Kemudian pada SQL kita lanjutkan dengan perintah call. Kita lanjutkan dengan perintah call transaksi 1. Kita klik pada menu go. Oke, di sini untuk ID pasien nomor 6, nama pasien Tito, alamat pasien, jenis kelamin sudah tercreate ya. Oke, dari hasil menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL, kita sudah berhasil memasukkan data, namun perlu diingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa commit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Oke, jadi meskipun ada di sini, jika kita klik pada tabel pasien, maka data Tito tidak ada ya.
Oke, kemudian kita akan membuat transaksi 2 dengan menambahkan commit. Kita buat transaksi 2. Pasien, ID pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kita tambahkan commit. Oke. Selanjutnya kita call transaksi 2. Setelah kita call pada transaksi 2, kita cek pada tabel pasien, maka akan tercreate data atas nama Tito dengan alamat pasien Jalan Pakisasi nomor 23 karena menggunakan perintah commit. Kemudian selanjutnya kita ada rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun, dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Kita akan buat transaksi routines. Transaksi 3. Kita update pasien ya. Update pasien, set dengan ID pasien tiga. Kemudian kita berikan sintak rollback, kemudian kita berikan commit.
Kita call transaksi 3. Untuk hasilnya tidak terjadi perubahan data ya, karena telah dilakukan rollback. Oke, jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Oke, untuk lebih jelas terkait dengan rollback, akan kita buat transaksi 4. Buat routine transaksi 4. Insert into pasien. Kita nomor 7. Hanif. Jalan Babakan Loa. Nomor 22. Memberikan rollback. Kemudian commit. Rollback update pasien ya. Update pasien. Set nama pasien. Septin. Where ID pasien 7. Tidak. Dan berikan perintah commit. Jadi kita akan membuat menambahkan data pasien yaitu Hanif dengan ID pasien 7 dengan mengupdate pada pasien dan update pasien pada ID pasien 3 dengan nama Septin. Oke, jadi pernyataan ini ada 2 kali perubahan, yaitu insert dan update. Jadi memasukkan dan perubahan data. Kita go. Ada error.
Baik, kita akan lanjutkan. Kita jalankan transaksi 3, sorry, transaksi 4. Kita call transaksi 4. Untuk ID pasien 3 sudah berubah menjadi Septin. Kemudian untuk insert data, karena dilakukan perintah rollback, maka tidak ada penambahan data. Kemudian kita lanjut ke checkpoint. Jadi checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Kita buat transaksi seperti berikut. Kita buat transaksi 5 ya. Buat transaksi 5. Oke, untuk membuat transaksi insert. Oke, begin start insert untuk pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value SANIF. Oke, save point 1. Save point. Berikan nama poin 1. Kemudian kita tambahkan data ID pasien 8, bernama Tina, alamat pasien Jalan Sangkuriang nomor 45. Dengan jenis kelamin 2 atau perempuan. Poin 2. Save point all. Kita berikan rollback to save point 1. Kemudian kita lanjutkan untuk ID pasien 9, insert nama pasien Lutfi, Jalan Diponegoro 24. Jalan Diponegoro nomor 24, Amin 1. Kita berikan commit select
Bintang from Asia. Oke. Jadi kita akan melakukan insert yang pertama, dilakukan save point dengan nama point 1. Kemudian dilakukan insert yang kedua, namun di rollback ke save point 1. Kemudian dilakukan kembali insert ketiga dengan commit. Kita save. Selanjutnya kita call untuk transaksi 5. Oke. Dari hasil transaksi, dapat kita lihat bahwa data yang masuk hanya 2, yaitu Hanif dan Lutfi. Oke. Sedangkan untuk Tina, karena di rollback ke poin 1, maka tidak ada penambahan data. Kemudian kita lanjut ke trigger. Jadi trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before and after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete. Kita akan coba dalam MySQL melalui halaman PHP MyAdmin untuk menjalankan trigger. Oke, jadi kita akan menambahkan 2 tabel ya, obat dan transaksi obat. Kita akan buat tabel Baik, selanjutnya kita akan membuat 2 tabel, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Akan membuat tabel obat kita sesuaikan dengan ini ya. Oke. Selanjutnya kita buat tabel transaksi obat.
Kemudian kita akan membuat relasi selanjutnya kita akan membuat relasi ya. Jadi untuk relasinya obat Oke, lihat desain. Oke, kita akan mengisi dahulu tabel obat minimal 3 data seperti berikut. Mengisi 3 data seperti berikut. Ada tabel tabel obat ini sudah tercreate. Kemudian kita ada contoh kasus, yaitu misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Kita akan membuat sebuah trigger. Tabel rumah sakit, kita akan membuat triggers, kemudian create new triggers, trigger name, DB jual ya. Transaksi obat. After kita masukkan update obat, set stok
jumlah where ID obat new ID obat. Oh, cek ada before sama after ya. Before dilakukan sebelum sebuah perintah. Jadi kita akan membuat after ya, karena setelah dibeli, atau berarti setelah perintah. Oke, kita cek pada tabel obat. Untuk coba menjalankan trigger, perhatikan dahulu tabel obat. Pada tabel obat masih sama datanya. Kemudian coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Transaksi obat, kita masukkan data. Insert into transaksi obat. Transaksi ID pasien, ID obat, ID obat, jumlah total harga. Values row atau 2 ada transaksi obat sudah ada insert, udah ada data yaitu ID transaksi 1, ID pasien 1, ID obat 2, jumlah ada 5, total harga masih 0. Kemudian setelah berhasil masukkan data, periksa kembali tabel obat. Oke, maka secara otomatis pada amoxicillin sebelumnya kan stoknya ada 20,
Karena pada transaksi obat kita sudah menjalankan, sebelumnya kita menjalankan trigger, kemudian pada jumlah kita berikan 5. Kita cek trigger sebelumnya. Di sini jumlahnya di ID obat, amoxicillin ya. Jadi pada transaksi obat ini pada ID obat 2 diberikan jumlah 5 untuk mengurangi tabel obat amoxicillin. Nah, amoxicillin ini ID obatnya adalah 2. Jadi kesimpulannya dari trigger adalah sebagai pemicu, jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data, perubahan itu bisa berupa insert, update, atau delete. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum replikasi. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke replikasi. Oke, kepada konfigurasi Windows 10, kita sudah melakukan start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita juga sudah masuk ke localhost phpMyAdmin. Kemudian kita klik menu replication. Kita masuk ke menu home. Kemudian kita klik pada menu replication. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi server aplikasi, maka pada master replication klik configure. Replication configure. Kemudian pilih basis data yang akan direplikasi. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan basis data rumah sakit. Rumah sakit. Oke, sudah. Pada selanjutnya ada 4 baris perintah. Kemudian kita copy 4 baris perintah ini. Kemudian kita pastikan ke file bernama my.ini. My.ini ini pada exam PP kita klik kanan pada tombol config. My ini. Oke. Kita pastikan di bawah error change here. Kita pastikan di sini ya. Oke, setelah berhasil dipaste, klik save. Kita save. Kemudian buka kembali kontrol panel SAM dan lakukan restart service dengan cara klik tombol stop pada MySQL kemudian start.
Oke, setelah berhasil restart, kemudian lanjutkan kembali ke konfigurasi pada halaman replikasi. Kita klik tombol Go. Kita tunggu. Baik, cukup sekian untuk praktikum pada tugas 3 kali ini. Semoga untuk praktikum ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kawan-kawan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.